PT Nestle Indonesia, sebuah perusahaan multi-internasional yang bergerak di bidang makanan dan minuman seperti makanan bayi, coklat, kopi, dan lainnya. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SA, perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan yang berkantor pusat di Vivi, Swiss. Nestle SA adalah produsen makanan dan minuman terbesar di dunia. Nestle SA didirikan lebih dari 140 tahun yang lalu oleh Henry Nestle yang merupakan seorang ahli farmasi Jerman yang meluncurkan kombinasi susu sapi, tepung terigu, dan gula yang disebut Vereinslektie. Produk ini menyelamatkan seorang anak tetangga Henry karena produk ini memiliki nutrisi yang baik. Adapun visi dari PT Nestle adalah perusahaan harus menciptakan manfaat bagi para pemegang saham dan juga bagi masyarakat, memproduksi produk berkualitas tinggi dan bergizi bagi para konsumen, serta membantu para ribuan petani meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil pertanian mereka dengan menciptakan lapangan kerja baru dan menggunakan bahan baku dalam negeri yang diolah menjadi produk bernilai tambah dan berkualitas tinggi. Dan misi dari PT Nestle adalah turut mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat melalui produk-produk yang berkualitas, bergizi, dan lezat rasanya, senantiasa memberikan informasi dan pendidikan bagi para konsumen dalam kemasan setiap produk. Kebijakan perusahaan, Creating Share Value, CSV, menciptakan manfaat bersama dapat bermanfaat untuk para pemegang saham PT Nestle dan masyarakat dengan menjalankan bisnis yang secara khusus membantu mengatasi masalah global dan lokal di bidang gizi, air, dan pembangunan. Fokus kepada air. Menurut United Nations Development Program (UNDP), air memegang peran yang sangat menentukan untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk pengurangan kemiskinan. Mengingat pentingnya air bagi pengentasan kemiskinan, kesehatan manusia dan ekosistem, manajemen sumber daya air menjadi sangat penting. Saat ini hanya 52% masyarakat Indonesia yang mempunyai akses air bersih. Keadaan ini masih sangat jauh dari target pemerintah, yakni setidaknya 68%. Dengan adanya bantuan dari Nestle, ini dari Desa Pujonor membentuk suatu lembaga, yaitu bentuk Hibab Tirto Bumi yang didanai oleh Nestle sehingga membuat tandon yang kurang lebih kemuatannya 27 ton. Nestle telah menyelesaikan 4 proyek pemberian air bersih kepada komunitas setempat. 4 proyek lainnya sudah selesai di tahap perencanaan dan tuntas di tahun 2015. Yang kedua, fokus kepada gizi. Misi Nestle Indonesia adalah turut mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat. Karenanya, bagi Nestle tidak ada prioritas yang utama daripada meningkatkan kualitas hidup para konsumennya. Setelah adanya masuk Nestle melakukan suatu program, itu kami sudah lakukan yang sangat bermanfaat, seperti dalam nutrisi, sudah melakukan menanam sayur-sayuran dan bahkan sudah dinikmati oleh anak-anak dan bahkan juga sudah menikmati hasil usahanya anak itu. Sebagai perusahaan terkemuka di bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan, Nestle memainkan peranan penting dalam menawarkan produk yang tepat dan membuat para konsumen membuat pilihan gizi yang tepat bagi mereka. Hal ini sesuai dengan tujuan utama Nestle untuk meningkatkan kualitas kehidupan konsumen. Yang ketiga, fokus pada pembangunan pedesaan. Komitmen Nestle dalam memastikan keberlanjutan penyediaan bahan baku untuk proses produksi serta menghasilkan produk-produk yang berkualitas bagi para konsumennya merupakan salah satu fokus kegiatan CSV. Hal ini juga akan meningkatkan kerjasama dengan para mitra Nestle, pemasok bahan baku pertanian, dan juga meningkatkan kehidupan mereka.
Pembangunan pedesaan merupakan salah satu dari 3 fokus area kegiatan CSV Nestle, dan di Indonesia lebih dari 60% penduduknya tinggal di daerah pedesaan. Keberlanjutan bisnis ini tergantung kepada pasokan bahan baku yang dihasilkan oleh lebih dari 50.000 peternak dan petani. KUD Tani Wilis sampai sekarang ini tetap melaksanakan program apa yang disampaikan oleh PT Nestle, utamanya adalah program biogas. Ini yang selalu kami harapkan, mudah-mudahan kerjasama ini tetap terjalin dengan baik dan PT Nestle selalu memperhatikan baik pada peternak maupun koperasi. Bagaimana seorang HRD memberikan kontribusi yang positif bagi lompatan peningkatan profit usaha produktivitas di PT Nestle Indonesia? 1. Melakukan proses perekrutan karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Kriteria karyawan PT Nestle Indonesia: pertama, minimum usia pekerja 18 tahun, berpendidikan, ditempatkan sesuai bidang dan keahliannya, sehat jasmani dan rohani. 2. Memberikan manajemen karir yang baik. Hal yang dilakukan oleh PT Nestle dengan pengujian ETS Workforce Talent Development yang bekerja sama dengan Daya Talenta Indonesia yang merupakan partner International Test Center untuk memastikan kesesuaian kompetisi karyawan dalam bidang pekerjaannya adalah dengan mengidentifikasi kompetisi yang dimiliki karyawan dengan alat ukur yang tepat dan akurat. Kemudian, meningkatkan pengembangan diri dan kinerja karyawan dengan solusi SAP SuccessFactors pada JetJet untuk memudahkan pemberian bimbingan dan coaching bagi karyawan. Solusi SAP juga membantu Nestle melibatkan dan mempertahankan karyawan unggulan dengan cara memfasilitasi dialog dan feedback. Selanjutnya, memotivasi karyawan dengan memperluas pabrik dan memberikan tunjangan yang menarik. Memperluas pabrik berarti menambah investasi dan meningkatkan kapasitas produksi, merupakan bentuk nyata dari komitmen Nestle untuk menciptakan manfaat bersama. Melalui investasi kualitas hasil pertanian, para petani dan peternak, pemasok bahan baku Nestle dapat meningkatkan produktivitas. Andaikan kami menjadi seorang HRD, maka kami setuju menerapkan kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan oleh PT Nestle Indonesia. Karena upaya yang telah dilakukan PT Nestle Indonesia sangat menjamin dan menghargai hak-hak karyawan dalam bekerja, sehingga karyawan dapat termotivasi dan memberi inovasi yang positif bagi perusahaan. Tolak ukur pengolahan karyawan bukan hanya dari kuantitas karyawan, juga unggul dalam kualitas. Sekian dan terima kasih.